Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Program Studi S1 Manajemen Universitas Tidar. Di sini kami akan memberikan materi tentang pemeliharaan sumber daya manusia dalam organisasi. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arina Hidayat Arosadi, yang kedua Ahmad Yusuf, yang ketiga Budi Lestari, dan yang keempat Putri Ismaludiah. Selanjutnya konteks atau subbab yang akan kita sampaikan. Yang pertama, arti dan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, program pelayanan sumber daya manusia. Yang ketiga, metode-metode pemeliharaan. Yang keempat, kepuasan kinerja dan keselamatan kerja. Yang kelima, disiplin. Lalu yang keenam, hubungan industrial dan tahapannya. Yang ketujuh, serikat pekerja. Dan yang terakhir, hubungan industrial Pancasila. Saya Budi Lestari, NPM 1810103092, ingin memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami. Yang pertama ada arti dan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Di sini ada bahaya di tempat kerja. Yang pertama ada bahaya fisik dan mekanik. Bahaya fisik merupakan potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar secara terus-menerus oleh faktor fisik. Yang kedua, bahaya kimiawi dan biologis. Bahaya biologi adalah bahaya yang berasal dari tanaman, binatang, organisme, atau mikroorganisme yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita yang dapat mengancam kesehatan serta dapat juga dari pekerja yang menderita penyakit tertentu yang dapat menularkan virusnya kepada pekerja lain. Yang ketiga, ada masalah psikologis sosial. Bahaya dalam perorganisasian pekerjaan merupakan bahaya yang berasal dari konflik batin dengan lingkungan yang ada di tempat kerja, baik itu dengan rekan kerja maupun dengan fasilitas yang ada di lingkungan kerja, di mana kemudian dapat mengganggu aspek psikologis pekerja sehingga dapat menyebabkan produktivitas pekerja menurun. Yang kedua, program pelayanan sumber daya manusia. Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu. Tujuan program pelayanan sumber daya manusia yang pertama, kemampuan produksi. Kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan yang di luar batas. Yang keempat, untuk mencapai tingkat biaya maintenance secara efektif dan efisien keseluruhannya. Yang kelima, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Yang kelima, memaksimalkan ketersediaan semua peralatan sistem produksi. Yang ketujuh, untuk memperpanjang umur atau masa pakai dari mesin atau peralatan. Di program pelayanan sumber daya manusia ini sendiri terdapat asas-asas. Yang pertama ada asas pemanfaatan dan efisiensi, yaitu pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan, yaitu pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan kesehatan dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan, yaitu keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan, karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya.
sehingga disiplin kerjasama dan semangat kerjanya meningkat. Dengan asas ini diharapkan tujuan pemberian pemeliharaan akan tercapai. Yang keempat, ada asas peraturan legal, yaitu peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Yang kelima, asas kemampuan perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Metode-metode pemeliharaan. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dalam menyampaikan informasi, komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi berfungsi untuk instruktif, informatif, influencing, dan evaluatif. Komunikasi disebut efektif jika informasi disampaikan secara singkat, jelas, dapat dipahami, dan dilaksanakan sama dengan maksud komunikator. Melalui komunikasi yang baik dan efektif, maka perusahaan dapat menyelesaikan masalah-masalah. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui rapat dan musyawarah. Jadi, komunikasi sangat penting untuk menciptakan pemeliharaan karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu insentif. Menurut Hasibuan, insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Pemberian insentif yang adil dan terbuka akan menciptakan pemeliharaan yang baik dan selaras, sehingga loyalitas dan semangat kerja karyawan akan meningkat dan absensi serta tingkat keluar masuk karyawan akan menurun. Jadi, pemberian insentif sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu kesejahteraan karyawan. Menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap baik material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Kesejahteraan yang diberikan sangatlah berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan serta keluarganya. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan. Pentingnya kesejahteraan. Pentingnya kesejahteraan adalah untuk mempertahankan karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain, meningkatkan motivasi dan semangat kerja, dan meningkatkan sikap loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Untuk mempertahankan karyawan ini, hendaknya diberikan kesejahteraan atau kompensasi lengkap. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya. Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar semangat kerja meningkat adalah melalui program kesejahteraan karyawan yang disusun berdasarkan peraturan legal, berasaskan keadilan dan kelayakan serta berpedoman kepada kemampuan perusahaan. Tujuan kesejahteraan. Tujuan pemberian kesejahteraan antara lain yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Yang kelima, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Dan yang keenam, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai kerjaan. Job certification. Menurut Hasibuan, job certification adalah sebuah kondisi emosional pada seseorang pegawai yang merasa senang serta mencintai pekerjaan yang ia lakukan. Sikap ini tergambar dari moral kerja, kedisiplinan, dan juga prestasi kerja. Hal ini dapat dinikmati dalam sebuah pekerjaan, di luar pekerjaan, atau kombinasi dari keduanya. Menurut Robbins and Judge mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif tentang pekerjaan sebagai hasil evaluasi karakter-karakter pekerjaan tersebut. Fungsi job certification. Kepuasan kerja mempunyai arti yang penting baik bagi karyawan. Putri Kismatuldia, NPM 3095. Di sini saya akan menjelaskan subbab yang kelima, yaitu tentang disiplin. Disiplin adalah kegiatan yang tercipta dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban.
nilai itu sudah menjadi bagian perilaku dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis disiplin. Yang pertama ada disiplin preventif, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Yang selanjutnya ada disiplin korektif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran yang lebih lanjut. Yang ketiga ada aturan kompor panas. Pada hakikatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas. Yang keempat ada disiplin progresif, yaitu memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan memberi kesempatan pada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Yang selanjutnya ada indikator disiplin. Yang pertama ada disiplin waktu, yaitu sikap atau tindakan yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja seperti kehadiran dan kepatuhan karyawan pada jam kerja, serta melaksanakan tugas. Yang kedua ada disiplin peraturan, yaitu tata tertib yang dibuat agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, ada disiplin tanggung jawab, yaitu pemeliharaan peralatan yang sebaiknya dilakukan, sehingga dapat menunjang kegiatan kantor agar berjalan dengan lancar. Ada hak dan kewajiban tenaga kerja. Di sini diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di situ terdapat beberapa pasal yang menyatakan tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Seperti pada pasal 5 yang berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Yang selanjutnya juga pasal 102 ayat 2 yang berbunyi, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Selanjutnya ada sarana utama pelaksanaan hubungan industrial. Yang pertama ada serikat pekerja, lalu organisasi pengusaha, peraturan perusahaan, perjanjian pekerjaan, perjanjian kerjasama, peraturan perundang-undangan tenaga kerja, lembaga penyelesaian perselisihan industrial, lembaga kerjasama bipartit, dan lembaga kerjasama tripartit. Selanjutnya ada hubungan industrial dan tahapannya. Di sini, pengertian dari hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Selanjutnya ada bentuk hubungan industrial. Yang pertama ada serikat kerja. Serikat kerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratif, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang selanjutnya ada organisasi pengusaha. Di sini asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pemimpin perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam menangani masalah-masalah pekerjaan dan hubungan industrial. Yang selanjutnya ada lembaga kerja bipartit, yaitu
forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada lembaga kerja tripartit, yaitu forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah-masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi perusahaan, serikat pekerja atau buruh, dan pemerintah. Lalu ada tujuan pengaturan hubungan industrial. Yang pertama, memperbaiki atau meningkatkan persyaratan kerja, keadaan ekonomi, dan status karyawan. Yang kedua, ada tercapainya hubungan harmonis antara pengusaha dan pekerja. Yang terakhir, ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf akan menyampaikan tentang serikat pekerja. Serikat pekerja. Yang pertama, pengertian serikat pekerja. Serikat pekerja pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh Pasal 1 Angka 1. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh dan keluarganya. Yang selanjutnya, fungsi serikat pekerja. Dengan pasal 102 UU Ketenagakerja tahun 2003 dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja maupun fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian serta ikut memajukan perusahaannya dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Yang selanjutnya, perbedaan antara serikat pekerja dengan federasi kerja dan konfederasi serikat pekerja. Serikat buruh atau serikat pekerja sudah dijelaskan di bagian pengertian. Sedangkan federasi serikat pekerja adalah bentukan dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja, dan konfederasi serikat pekerja merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja. Kegunaan dari pembedaan ini adalah supaya serikat-serikat pekerja ini memiliki kekuatan dan dukungan yang lebih besar dari bantuan serikat pekerja lainnya. Yang selanjutnya, bagaimana cara membuat pekerja di tingkat perusahaan Anda? Yang sesuai pasal 5 nomor 21 tahun 2000, sebuah serikat buruh atau serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 karyawan di suatu perusahaan. Dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja ini tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun juga. Yang selanjutnya, bagaimana cara menjadi anggota serikat pekerja? Pada dasarnya, sebuah serikat buruh atau serikat kerja harus terbuka menerima anggotanya tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, dan jenis kelamin. Jadi, sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, Anda hanya tinggal menghubungi pengurus serikat buruh atau serikat pekerja di kantor Anda. Biasanya akan diminta untuk mengisi formulir keanggotaan untuk data. Keuntungan menjadi anggota serikat pekerja. Banyak sekali keuntungan menjadi anggota serikat pekerja, terlebih jika serikat pekerja perusahaan sudah berafiliasi ke federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja. Sebagai contoh, anggota serikat pekerja akan mendapat program-program training, peningkatan kemampuan kinerja dan diri seperti training negotiation skill, training pembuatan perjanjian kerjasama, dan lain-lain.
Yang selanjutnya, apakah seorang pekerja dapat menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja? Dalam pasal 14 UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat buruh atau serikat pekerja tertera bahwa pekerja atau buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh di suatu perusahaan. Anggota dapat mengundurkan diri atau diberhentikan dari serikat pekerja. Yaitu apakah anggota mengundurkan diri atau diberhentikan? Pekerja juga dapat diberhentikan dari serikat buruh atau serikat pekerja sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga serikat buruh atau serikat pekerja yang bersangkutan. Pekerja baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja yang berhenti atau diberhentikan tetap harus bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhi terhadap serikat buruh atau serikat pekerja. Yang selanjutnya mengenai hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, didasarkan atas nilai merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Tujuan industrial Pancasila adalah A. Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengembangkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur. Yang B. Berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang C. Menciptakan ketenaga kerjaan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenaga usaha. Yang D. Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Yang E. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia. Landasan, yaitu landasan ada dua. Yang pertama, hubungan industri Pancasila mempunyai landasan ideal, yaitu Pancasila landasan konstitusional adalah UUD 1945 yang secara operasional berdasarkan GBHN serta ketentuan pelaksanaannya diatur oleh pemerintah. B. Hubungan industrial Pancasila juga berdasarkan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan nasional dan stabilitas nasional. Yang selanjutnya, pokok-pokok pikiran dan pandangan hubungan industri Pancasila. 1. Pokok pikiran, yaitu meliputi A. Keseluruhan sila daripada Pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang B. Pengusaha dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, keyakinan, politik, paham, aliran, agama, suku, maupun jenis kelamin. Yang C. Menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan serta perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, asas-asas untuk mencapai tujuan, yaitu asas-asas pembangunan nasional seperti yang tertuang di GBHN seperti asas mufakat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata serta keseimbangan. Yang B. Asas kerja, yaitu pekerjaan dan pengusaha merupakan mitra dalam proses produksi. Yang ketiga, sikap mental dan sikap sosial adalah kegotong royongan, toleransi, saling menghormati.